Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan kita semua, Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa dipertemukan walaupun lewat online ya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap semangat ya? Oke, baik. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum memulai mengenalkan tentang materi atau berbagi ilmu, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak menyapa di jalan. Baik, nama Bapak adalah Sanika, di sini sebagai kurikulum, dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan atau menyampaikan berbagi materi tentang pendidikan karakter atau adab dan akhlak. Baik ya, di sini Bapak berbicara bukan sebagai guru, tapi hanya berbagi ilmu. Karena perbedaan kita lahir. Kalau kalian yang lahir lebih dahulu, berarti nanti kalian menjadi guru, Bapak menjadi murid. Tetapi karena Bapak lahir lebih dulu, maka di sini Bapak berperan sebagai penyampai atau share ilmu. Baik, pendidikan karakter sudah kita ketahui dan kalian semua di SD sudah diajarkan kurikulum 2013 atau mungkin masih ada kurikulum lama yaitu KTSP 2006. Baik, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apakah ada yang tahu apa itu pendidikan? Ya, baik ya. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Ya, di sini tujuannya adalah untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, jadi di sini pengertian pendidikan yang kita garis bawahi adalah tentang akhlak mulia. Baik, setelah kalian mengetahui tentang arti dari pendidikan, sekarang kita lanjut kepada berikutnya yaitu tentang karakter. Ya, siapa yang tahu apa itu karakter? Ya, baik ya. Jadi karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Ya, garis besarnya sama antara pengertian tadi pendidikan, kemudian pendidikan karakter, garis bawahnya adalah akhlak. Ya, baik, jadi apa itu arti dari pendidikan karakter? Ada yang tahu? Silakan. Dari definisi tadi, definisi pendidikan, kemudian definisi karakter, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan akhlak atau budi pekerti yang hasilnya akan terlihat dalam tindakan, dalam wujud yang nyata tindakan seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, kemudian jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah pengenalan tentang pendidikan karakter. Sebagai seorang muslim,
Bapak ingin tanya kepada kalian semua, siapa Nabi kita? Ya, Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, beliau Rasulullah, salah satu misi beliau diutus kepada umat ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk membentuk akhlakul karimah. Baik, kita masuk kepada adab dan akhlak. Ya, kita tidak akan membahas terlalu detail tentang pendidikan karakter, karena kita sebagai muslim, pendidikan kita sesuai dengan moto SMP Al-Hidayah. Motonya apa? Ya, dengan ilmu dan akhlak umat akan jaya. Maka kita akan membahas tentang adab dan akhlak. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, masih tetap semangat ya. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang adab. Ya. Ada yang tahu apa itu? Definisi atau pengertian daripada adab? Adab, kata adab yaitu dari bahasa Arab, yaitu aduba, ya adabu, adaban, yang memiliki arti bersopan santun, beradab. Ini adalah dari bahasa Arab. Lalu bagaimana secara istilah? Adab secara istilahan dia memiliki arti bersikap baik, ya, atau memiliki sikap baik. Baik, secara pengertian lainnya bahwasanya untuk adab semuanya adalah berisikan tentang kebaikan. Jadi tidak ada pembagian adab itu terbagi menjadi dua, adab yang baik dan adab yang jelek, tidak ada. Baik, insya Allah di SMP Al-Hidayah kalian akan diberikan baik materi, kemudian prakteknya dan juga pembiasaan. Insya Allah di SMP Al-Hidayah adab-adab yang akan kalian terima menjadi pengetahuan, praktek dan juga kebiasaan. Yang pertama adalah adab tentang makan dan minum. Ya, kita semua kebutuhan jasmani kita, makan dan minum adalah kebutuhan sehari-hari. Ada yang tahu adab-adabnya? Sedikit saja, silakan. Ya, salah satu adab makan dan minum yaitu dilarang mencela makanan. Walaupun kita tidak suka, maka kita tidak boleh mencelanya. Lebih baik kita meninggalkannya atau memberikannya kepada yang mau, ya, tidak boleh mencelanya. Misalkan, ya, yang awalnya di rumah makanannya enak-enak, kemudian sampainya di pondok pesantren kok makanannya beda, tidak seperti makanan di rumah. Maka salah satu adab seorang muslim adalah tidak boleh mencela makanan. Kemudian berikutnya adalah membaca basmalah. Sebelum makan membaca bismillah. Karena ketika kita makan tidak membaca bismillah atau tidak menyebut asma Allah, maka makannya kita itu adalah untuk siapa? Ada yang tahu? Iya. Makan kita itu berbarengan dengan setan. Jadi yang kenyang bukan perut kita, yang kenyang adalah setan. Kemudian ada berikutnya adalah makan dengan tangan kanan. Ya, pada zaman dahulu ketika Rasul ada salah seorang pemuda, dia makannya dengan tangan kiri, kemudian ditegur, ya, maka si pemuda ini mengatakan tidak bisa makan dengan tangan kanan. Lalu apa? Lalu doakan semoga engkau tidak bisa selamanya. Akhirnya dia makannya dengan tangan kiri, karena tangan kiri ini, makan tangan kiri adalah makannya siapa? Makannya setan. Makanya kita menyelisih sebagai seorang muslim. Baik, itu adalah salah satu contoh adab makan dan minum yang insya Allah akan diterapkan di SMP Al-Hidayah. Kemudian adab yang lainnya adalah adab bertamu atau adab meminta izin. Contoh misalkan kalian ingin masuk ke kantor, ruang guru, maka akan ada adab-adabnya yang akan diajarkan, yang dibiasakan, yang kalian ketahui.
Dengan cara apa? Mengetuk pintu, kemudian memberi salam. Kalau salam tidak ada yang menjawab, maka tidak boleh apa? Tidak boleh masuk. Ini baik di kantor maupun di rumah atau kita bertamu ke tetangga. Kemudian ada buang hajat. Ya, ada buang hajat, ya, karena kita ketahui bahwasanya WC itu adalah tempat siapa? Rumahnya atau banyak jin, ya, sesuai dengan hadis. Maka kita dianjurkan oleh Rasul ketika hendak masuk ke kamar mandi untuk buang hajat, kita membaca doa, minta perlindungan dari gangguan jin. Begitupun ketika kita keluar, ada adab-adabnya. Lalu adab tidur, ada bangun tidur, ada mendatangi masjid, ada membaca Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Karena interaksi sehari-hari kita atau kalian di dalam pondok pesantren ini di SMA Al-Hidayah lebih banyak interaksinya dengan Al-Quran. Sebagaimana sudah disampaikan ketika sosialisasi bahwasanya Al-Quran ini menjadi program utama SMP Al-Hidayah. Maka kalian harus memahami adab-adab ketika membaca Al-Quran. Ada berdoa dan adab-adab lain sebagainya yang insya Allah akan diajarkan di SMA Al-Hidayah. Baik, itu adalah sekelumit tentang adab. Kemudian kita masuk kepada materi tentang akhlak. Setelah kita mengetahui tentang adab, kita belajar tentang akhlak. Jadi beda ya antara adab dengan akhlak. Ada yang tahu akhlak itu apa? Ya, baik. Akhlak, ya, secara bahasa yang artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Secara terminologi gimana pengertian dari akhlak? Akhlak adalah tata cara pergaulan, ya, pergaulan manusia dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga manusia dengan sesama manusia. Di situ adalah termasuk kepada akhlak. Ya, jadi akhlak di sini terbagi menjadi dua. Kalau adab tadi cuma satu, ya, hanya kebaikan saja, itu adalah adab. Kalau akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah dan akhlak tercela. Apa contoh akhlak terpuji? Ya, siapa yang tahu? Ya, baik. Salah satu akhlak terpuji adalah jujur. Kita dituntut untuk menjadi orang yang jujur. Kemudian bertanggung jawab, berbakti kepada orang tua, mengagungkan guru yang telah memberikan ilmu kepada kalian, yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Kemudian sopan, santun, rendah hati dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah akhlak tercela. Apa contoh akhlak tercela? Ada yang tahu? Iya, benar. Salah satu contoh akhlak tercela adalah sombong. Kemudian iri hati, dengki, gibah, suka mengadu domba, berdusta dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak-akhlak tercela yang harus kita hindari. Kalau akhlak terbagi menjadi dua, berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang menjadikan orang itu menjadi mulia dengan akhlaknya atau menjadi hina dengan akhlaknya juga. Ya, salah satu dan beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak, yang pertama adalah faktor keturunan. Contoh misalkan, kita banyak mendapati orang tuanya itu kiai, orang tuanya itu ustadz, tapi anaknya berlainan dengan orang tuanya. Karena tidak semua faktor keturunan itu mempengaruhi. Ada faktor yang lainnya. Ada bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Ada bapaknya kiai, anaknya jadi penjahat. Ada orang tuanya polisi, anaknya jadi penjahat. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Selain keturunan, adalah faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi. Kita mendidik anak kita di rumah. Penjagaan sangat ketat, kedisiplinan di rumah. Tapi lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung, maka anak akan terpengaruh oleh lingkungan. Lalu kedua adalah faktor rumah tangga.
Kalau kedua orang tuanya sering berantem, sering bertengkar, mohon maaf ya Bapak Ibu semua, ini hanya sebagai contoh, maka jangan harap anak itu akan merasa nyaman, anak akan merasa tenang, memiliki akhlak yang mulia ketika melihat orang tuanya di dalam rumah sering berantem, kemudian mohon maaf ya, kata-katanya kurang baik ya, sampai kebun binatang dibawa, maka anak pun akan membawa kebun binatang juga. Kemudian berikutnya adalah faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini juga sangat menentukan ya, karena faktor sekolah di dalamnya ada teman-temannya, ada faktor lingkungan, kemudian ada faktor guru sebagai teladan, itu akan sangat membentuk. Lalu berikutnya faktor pergaulan antar teman atau persahabatan. Ada istilah totalitas tanpa batas dalam persahabatan, yaitu yang salah ya. Totalitas itu hanya kepada Islam, bukan kepada persahabatan. Kalau sahabatnya adalah non muslim ya, kita total. Kalau sahabat kita menganiaya saudara kita sama muslim, kita ikut, nah itu bahaya. Maka persahabatan ini sangat menentukan. Sebagaimana Rasulullah ketika menggambarkan tentang pertemanan ya, kalau kalian berteman dengan penjual minyak wangi, maka wanginya itu kecepretan ya. Kalau kalian berteman dengan orang baik, alim ya, sopan, santun, maka kesopanannya itu, kebaikannya itu akan menempel pada kita walaupun sedikit ya, tidak totalitas. Tapi kalau kita berteman ya sama teman yang teman kita itu mohon maaf ya, misalkan suka merokok, suka ngegame, main game online dan lain sebagainya, suka nongkrong-nongkrong di jalan, suka berantem, maka kita pun akan terbawa, perangainya akan terbawa menjadi orang yang jelek. Kalaupun kita tidak ikut, maka nama kita sudah pasti jelek di depan orang lain atau depan umum. Kemudian yang terakhir, faktor yang menentukan adalah faktor pemimpin. Pemimpin itu bukan berarti pemimpin negara, karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, pemimpin dalam rumah tangga, yaitu orang tua kita, bapak kita, akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana mendidik anak istrinya. Ya. Pemimpin dalam masyarakat, kepala desa, lurah ataupun camat, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat yang lebih utama ya, lebih besar itu pertanggungjawabannya. Maka faktor-faktor tadi sangat mempengaruhi. Kemudian berikutnya ya, baik anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak tentang adab dan akhlak, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa perbedaan adab dan akhlak? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu perbedaannya? Satu atau dua? Ya, baik. Salah satu perbedaannya antara adab dan akhlak, kalau akhlak munculnya itu dari diri sendiri, dari diri kita ya. Itu akhlak. Sedangkan adab merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik langsung maupun melalui siapa? Melalui Rasulullah, kalam, melalui hadis. Contoh-contohnya banyak dan bisa kalian dapatkan, insya Allah, baik online maupun nanti kalian di sini di SMA Al Hidayah. Kemudian kalau akhlak, ya, akhlak itu timbul dari kebiasaan. Itu akhlak, timbul dari kebiasaan. Sedangkan adab timbulnya adalah dari pelaksanaan suatu perintah. Kalian biasa bangun pagi jam 4.00 untuk sholat lail. Kedisiplinan. Kemudian berikutnya, kalau akhlak belum tentu adab. Ya, akhlak belum tentu adab. Kenapa? Karena akhlak masih terbagi dua, akhlak baik dan akhlak yang buruk. Sedangkan adab cuma satu, yaitu hanya kebaikan. Baik, itu adalah beberapa sekelumit materi yang bisa disampaikan
pada kesempatan kali ini. Oh ya, baik. Ada yang kelupaan ya. Yang pertama, karena kita di sekolah formal, ya, maka ada beberapa faktor pembentuk, ya, pembentukan adab dan akhlak, atau bahasa pendidikannya adalah pembentukan karakter. Di sini terbagi menjadi 3 tahapan. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya. Ini Bapak simpulkan bahwasanya pembentukan adab dan akhlak ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pengetahuan atau ilmu yang nanti kalian akan dapatkan di kelas pembelajaran tentang materi adab dan akhlak. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, actionnya yang akan kalian lakukan di sini di SMP Al-Hidayah. Baik nanti di rumah kalian akan dapatkan materinya, kemudian diterapkan di rumah. Dan yang terakhir adalah pembiasaan. Ini yang sulit orang menjalankannya. Dia punya ilmunya, ilmu tentang kebaikan, tapi belum tentu dia bisa melaksanakan ilmu tersebut. Kalaupun bisa, belum tentu dia bisa apa? Bisa membiasakan. Bisa membiasakan. Insya Allah di sini di SMP Al-Hidayah, ketika nanti kalian sudah masuk, sudah tinggal diam di SMP Al-Hidayah, kebiasaan-kebiasaan baik, akhlak-akhlak dan adab-adab yang baik, insya Allah akan kalian dapatkan. Mulai dari kebiasaan untuk membiasakan sholat tahajud, sholat berjamaah, ya, dekat dengan Al-Quran, kemudian hal-hal yang lainnya, ya, insya Allah akan didapatkan di SMP Al-Hidayah. Baik, ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, manusia ketika meninggal hanya 2 yang diingat oleh manusia yang hidup, kebaikannya atau keburukannya. Kalau dia baik di dunia, maka seluruh umat manusia akan mengingat kebaikannya. Si fulan orang baik, si fulan orang soleh. Tetapi ketika ia jahat di dunia, maka manusia yang lainnya yang masih hidup akan mengingat kejahatannya. Oh, ternyata si fulan itu penjahat, dia perampok, dia pembegal. Itu yang akan diingat oleh manusia yang lainnya. Baik, pesan dari Bapak kepada kalian semua, selama pembelajaran tatap muka belum dimulai, ya, kalian masih di rumah, tanamkan pada diri kalian bahwasanya kalian itu adalah orang yang baik. Orang tua kalian adalah orang baik. Keluarga kalian adalah keluarga baik. Kalian semua adalah orang-orang soleh, anak-anak soleh yang insya Allah akan mengangkat kedua orang tua kalian di jannah nanti. Baik, kita akhiri dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.